Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Demi matahari dan waktu duhanya, demi rembulan dan apa yang mengiringinya, demi siang ketika telah tampaknya, demi malam ketika menyelimutinya, demi langit dan apa yang seluruh binaannya, demi bumi dan apa yang dihamparkannya, demi jiwa dan apa yang telah disempurnakannya, maka Allah hujamkan fujurnya dan takwanya. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah yang telah menganugerahkan kita kenikmatan bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan hikmah, dengan istiqomah. Semoga Allah terima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, dan seluruh kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini dengan penerimaan yang sempurna. Semoga Allah jadikan amalan Ramadan kita itu sebagai amal andalan kita kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati hidangan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, calon-calon penghuni surga, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, semampu kita, bukan semau kita. Allah berjanji hanya orang-orang yang bertakwa saja yang Allah akan angkat derajatnya, yang Allah akan muliakan di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Dan Allah juga berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, Allah berikan jalan keluar setiap problematika yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan seluruh permasalahan hidup yang kita hadapi. Dan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang kita sudah selesai puasanya, maka gelar la'allakum tattaqun pantas untuk disematkan pada diri kita. Mari kita rawat ketakwaan ini. Kita jadikan ketakwaan ini sebagai benteng kita untuk menghadapi seluruh kekuatan setan laknatullah. Kita jadikan takwa yang kita peroleh selama Ramadan ini sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan berikutnya sampai kita ketemu dengan Ramadan lagi. Jangan biarkan satu hari pun, 1 jam pun, 1 detik pun setan mengalahkan kita lagi. Karena kita tahu betapa setan itu sangat istiqomah menggoda kita, sangat gigih menggoda kita. Mereka pernah berjanji di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Setan pernah berjanji di hadapan Allah, "Ya Allah, akan aku datangi hamba-hambamu, akan aku goda seluruh hamba-hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, seluruh penjuru sudah dikepung oleh setan." Dan setan juga pernah berjanji, "La'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, setiap hambamu yang akan berjalan lurus, setiap hambamu yang akan mengerjakan kebaikan, pasti akan ketemu dengan saya, ketemu dengan iblis laknatullah, dan dia akan menyesatkan semua yang lewat di jalan yang lurus itu. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan bekal iman, dengan bekal takwa Ramadan ini, yakinlah kita akan terus menang menghadapi godaan-godaan syaitan. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, yang dirindukan surga. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin? 1 bulan full diistiqomahkan, dijaga dan dirawat. Amal-amal soleh sejak sebelum Ramadan, masuk Ramadan, mari kita jaga. Kita sudah dibiasakan oleh Ramadan bangun malam, untuk sahur, untuk sholat, untuk membaca Quran. Kita dibiasakan di bulan Ramadan untuk mencegah hawa nafsu. Kita dibiasakan di bulan Ramadan untuk menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Di bulan Ramadan kemarin, kita dididik untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. 1 bulan full. Dan menurut penelitian, jika seseorang mengerjakan sesuatu secara kontinu terus-menerus 21 hari minimal, maka itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi sesuatu yang otomatis dia akan terus mengerjakannya. Maka kita tidak hanya 21 hari,
30 hari kita dibiasakan di bulan Ramadan. Maka jangan biarkan keindahan Ramadan itu koyak, hancur oleh diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan kamu menjadi seperti seorang wanita yang dia menenun kain dari satu helai benang, tambah lagi benang yang lain, tambah lagi benang yang lain, sampai akhirnya menjadi kain yang indah, kain yang kuat, yang siap untuk menjadi pakaian yang bagus. Tetapi wanita itu kurang kerjaan. Dia cabuti lagi benang-benang itu. Dia uraikan lagi tenunannya satu persatu sampai hancur lebur kain itu. Lalu apa yang sudah dia kerjakan selama ini? Susah payahnya, waktunya yang sudah dihabiskan untuk merajut kain, dia hancurkan sendiri. Dan ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Jangan seperti wanita itu. Artinya jangan sampai Ramadan yang indah kemarin itu kemudian bulan Syawal menjadi bulan penurunan. Tidak lagi qiyamul lail, tidak lagi baca Quran, tidak lagi menjaga lisan, tidak lagi bisa menahan hawa nafsu, tidak lagi bisa bersifat sabar. Maka jangan sia-siakan penggemblengan di bulan Ramadan ini. Mari kita istiqomahkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ahaduddin indallahi ma dawamu sahibuhu." Bahwa yang paling dicintai dalam masalah urusan agama itu adalah yang paling istiqomah. Diistiqomahkan. Dan pahala orang yang istiqomah itu, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku telah beriman kepada Allah dan istiqomah, maka turun malaikat. Bahkan Allah akan berikan kabar, wa abshiru bil jannah. Dan kalau sudah seperti itu, kita akan meninggal husnul khatimah. Dan kalau sudah husnul khatimah, maka surga tempat kita. Kekal abadi selamanya. Tidak ada kepayahan, tidak ada kesusahan. Maka sungguh-sungguhlah merawat ketakwaan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu penyakit, ada satu virus yang dia lebih berbahaya daripada virus corona. Dia lebih berbahaya dari virus COVID-19. Yang alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan seperti sebelum-sebelumnya. Yang setelah 2 tahun mungkin absen. Ada satu virus yang dia lebih berbahaya daripada virus HIV. Dan jangan sampai virus itu masuk ke dalam diri kita. Karena susah untuk mengobatinya. Virus itu bernama futur. 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 Artinya keterputusan. Futur adalah orang yang tadinya semangat, orang yang tadinya sungguh-sungguh, orang yang tadinya sangat-sangat rajin ibadah menuntut ilmu,
Tapi tiba-tiba kemudian dia langsung down, jatuh, males, hilang semua kesungguhan itu, hilang semua kerajinan itu. Inilah futur. Dan futur ini sering menimpa orang-orang yang kurang imannya, yang pandangannya hanya hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan virus ini menyerang kepada orang-orang yang tidak berorientasi dengan akhirat. Kalau virus futur ini menyerang dan dia tidak sadar sampai terlena dan tidak bisa move on sampai ajal tiba, apa yang akan terjadi ketika ditanya oleh Allah? Apa yang akan terjadi ketika dihisab oleh Allah? Apa yang akan terjadi ketika kita di pengadilan akhirat nanti? Meninggal tidak dalam keadaan ibadah kepada Allah, tetapi jauh dari Allah. Maka kita waspadai virus futur ini. Keterputusan, kejatuhan yang tadinya sungguh-sungguh semangat kemudian menjadi down dan hilang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sekali lagi kita jaga dan kita rawat amal soleh yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Ada 3 perkara yang Allah janjikan tidak akan pernah rugi bagi pelakunya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tidak akan pernah rugi di dalamnya. 3 amalan itu adalah yang pertama, innal ladzina yatsluna kitaballah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, kapanpun dan dimanapun, dia tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah. Jika kehabisan waktu untuk membacanya, Allah ganti dengan efektivitas. Bacalah Quran. Bacalah firman Allah langsung. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, yang diturunkan pada bulan Ramadan kemarin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bacalah Quran. Jangan sampai menyesal kita tidak bisa membacanya, tidak bisa menikmati keindahannya. Dan yang kedua, wa aqamus shalah. Orang yang mendirikan sholat. Tidak akan ada yang merugi orang-orang yang mendirikan sholat. Berjamaah di masjid. Waktu yang hilang Allah ganti dengan keberkahan hidup, dengan ketenangan hati. Sekali lagi, jangan pernah meninggalkan sholat. Dan yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, yaitu berinfak baik dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan, baik infak sunnah ataupun infak wajib. Infak sunnah kepada masjid, kepada sekolahan, kepada panti asuhan dan lain-lain. Infak wajib kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Dan infak wajib berupa zakat. Tunaikan zakat. Jangan sampai nanti firman Allah mengenal kita. Yauma yuhma alaihim fi nari jahannam. Nanti pada hari akhir akan ada orang yang dipanggang di dalam api neraka jahannam. Fatuqwa biha, akan disetrika dia jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum. Akan disetrika dahinya, akan disetrika punggungnya, akan disetrika lambungnya.
sambil ditanya, mana zakatmu? Hada maka nastum li anfusikum. Lihat ini akibatnya. Ini karena kamu sembunyikan zakatmu, tidak kamu keluarkan zakatmu. Jangan dikira ketika tidak ada yang menarik zakat itu kita bebas berzakat. Itu kewajiban kita. Dan ancaman Allah sangat-sangat berat bagi orang yang mengingkari zakat. Keluarkan zakatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan, ada hak yang harus dikeluarkan. Terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirindukan surga. Di dalam hadis, orang-orang yang dirindukan surga itu adalah satu, talil Quran, orang-orang yang membaca Quran. Sama dengan ayat Allah tadi, orang yang membaca Quran. Talil Quran, orang-orang yang dirindu surga. Yang kedua adalah orang yang hafidhul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Jangan sakiti orang-orang yang kita cintai. Jangan lukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu manakala ada orang Islam yang ada di samping kanan, samping kirinya, selamat dari lisannya. Jaga lisannya. Yang ketiga yang dirindukan surga adalah mud'aimul ji'ah, orang-orang yang mau memberi makan. Berikan mereka, fakir miskin, anak yatim, sebagian dari harta kita. Zakat kita, berikan pada mereka kalau ingin dirindukan surga. Dan yang keempat adalah orang as-shaimina, orang yang berpuasa di syahri syam, orang yang puasa di bulan Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindukan surga. Bukan orang yang hanya merindukan surga. Biasanya adalah kita yang pengen masuk surga, tapi ini surga yang pengen kita ada di sana. Luar biasa. Surga yang pengen kita tinggal di sana. Maka bulan Ramadan kemarin 4 ini kita lakukan. Baca Quran, memberikan makan, menjaga lisan, dan berpuasa. Maka pantas kita dirindukan oleh surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal kita diterima oleh Allah, agar apa yang sudah kita lakukan mampu kita istiqomahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat. Wahai zat yang maha mendengar, ampunilah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampunilah kezaliman kami kepada kedua orang tua kami. Jangan biarkan orang tua kami menyesal telah melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur kami untuk membahagiakan ibu dan bapak kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya dan jadikanlah ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami dan para ulama yang menjadi jalan untuk kami bisa mengenal jalan-Mu. Muliakan pula keluarga dan keturunannya. Ya Rabb, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit.
Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah puasa kami, sholat kami, bacaan Quran kami, dan semua amal ibadah kami. Sampaikanlah kami pada Ramadan yang akan datang. Istiqomahkan hati kami, luruskan niat kami, dan kokohkan pendirian kami. Anugerahkan kami ya Allah negeri yang makmur, pemimpin yang adil, yang menyayangi dan melindungi rakyatnya. Berikan kekuatan kepada pemimpin kami untuk menghadapi semua kezaliman dan kemungkaran. Tunjukkanlah jalanmu yang lurus. Wahai Zat yang maha baik, anugerahkan kami semua rizki yang berkah melimpah. Jauhkan kami dari semua bala, virus dan penyakit yang membahayakan. Ya Allah, jadikanlah saat ini saat yang mustajabah untuk doa-doa kami. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam pertemuan ini. Engkau yang maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar.